pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah kita pagi ini ketemu kembali dalam mata pelajaran biologi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Siap semua, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'lana hikmataka wasur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Biyasir wa la tu'asir rabbi tahmim bil khairi ajmain. Amin. Absen dulu ya. Atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita berdoa supaya kegiatan proses pembelajaran pada pagi hari ini supaya dapat kita pahami dan kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Terus ya berhubung kemarin kita sudah diberikan kelompok, duduknya sudah berkelompok. Materi pada pagi hari ini yaitu kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi atau penyakit menular seksual. Ya, kemarin kita sudah juga membahas tentang apa kemarin? Alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Masih ingat pelajaran kemarin? Apa saja organ reproduksi pada laki-laki? Ya, penis, testis, skrotum, dan lain-lain. Misal makanya testis itu fungsinya apa? Menghasilkan sperma. Ya, menghasilkan Sperma. Jadi selain dari menghasilkan sperma, testis juga berfungsi menghasilkan Hormon. ya hormon seks pada laki-laki. Terus kalau alat perempuan apa? Vagina. Terus ovum itu yang dihasilkan oleh ovarium. Ya, jadi ovum itu dihasilkan oleh ovarium. Jadi ovarium itu atau indung telur akan menghasilkan namanya sel telur atau disebut ovum. Bertemunya sel telur dan sel sperma akan menghasilkan zigot. Kemarin sudah kita bahas ya pertemuan sebelumnya. Sekarang kaitannya adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Mungkin ya ada keluarga kamu yang belum mempunyai keturunan. Ada nggak? Ya. Itu kira-kira penyakit nggak? Iya. Bisa disebabkan oleh laki-laki, juga bisa disebabkan oleh Perempuan. Misalnya salah satu penyakitnya ada namanya impoten. Ya. Tahu impoten? Impoten ini disebabkan oleh merokok. Ya, yang laki-laki merokok bisa saja dia tidak mendapatkan keturunan atau disebut impoten. Apakah perempuan ada impoten? Ada. Perempuan tidak ada impoten. Tapi dia ada sel telurnya. Kadang-kadang ada kan di antara kamu ada nggak yang menstruasinya ini tidak lancar? Misalnya umur 13 tahun dia belum menstruasi. Mudah-mudahan tidak ada. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi tidak adanya keturunan dan lain sebagainya. Sekarang kita ini dulu kita lihat tujuan dari pembelajaran KD-12, yaitu yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia melalui video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi manusia melalui pembelajaran studi kasus dan media video. Terus, tujuan pembelajaran KD 4.13, peserta didik mampu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Peserta didik mampu mempresentasikan. Nanti kita kerja kelompok terus mempresentasikan pengerjaan LKPD atau disebut makalah sederhana. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan video. Videonya ini berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh bakteri. Intinya kita harus bisa menjaga organ reproduksi kita. Bapak kasih pretest dulu. Soalnya lisan. Ya. Soalnya lisan saja pretestnya. Tes sebelum proses pembelajaran. Yang pertama Bapak sebutkan saja. Jelaskan 2 contoh gangguan atau kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi laki-laki. Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Nggak ada. Ya. Yang kedua, jelaskan 2 contoh gangguan atau kelainan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Ada keputihan, tahu keputihan? Ya, keputihan itu yang disebabkan oleh jamur karena kurangnya menjaga organ reproduksi. Ya, itu ya. Jadi pretestnya belum tahu. Mudah-mudahan dengan kita belajar materi tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi kalian tahu. Ya, kita tayangkan video dulu. Kita mengamati video, Bapak kasih dulu LKPD. Kata selesai. Pokoknya yang belum? Belum. Ada? Nggak ada ya? Sistem reproduksi Ada? Oh, iya, iya. berawal terhadap Ini kelainan nggak boleh, dan Mas. penyakit. Berikut akan membahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat mencegah reproduksi manusia. Ada kelompok yang belum? Yang pertama, penyakit HIV atau AIDS. Amati video ya. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Perhatikan gambar. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahan dan belum ada obat yang betul-betul diandalkan untuk Ya, mengatasi ini penyakit HIV HIV. atau AIDS. Lihat tuh orangnya. HIV dapat ditularkan dari orang tua atau yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti Ya, pergaulan ada melalui bebas transfusi darah. menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Ya. Oleh karena itu, ayo kita hindari pergaulan bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Ya. Say no to drug. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun, tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut pasti menderita AIDS. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T atau salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Yang kedua, penyakit gonorrhea atau GO. Penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang ketiga, sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Perhatikan gambar. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, sedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lekuh kecil-kecil, dan selanjutnya lekuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Perhatikan gambar. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Yang kelima, keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang keenam, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Sistem reproduksi manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans.
Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk sehingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan terjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi kamu perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Yang keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan penjelitan secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik atau flora normal dalam vagina. Yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Penggunaan penjelitan secara terus-menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab, sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan, dan menyebabkan iritasi pada kulit. Yang ketujuh, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi adalah akibat pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Namun, penyakit pada sistem reproduksi juga dapat disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan. Agar kamu dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor tersebut, kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat. Selain itu, gunakan internet secara arif dan bijaksana, dengan tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar atau film porno yang secara pelan tapi pasti akan mendorong kamu pada pergaulan bebas yang sangat rentan dengan penularan penyakit seksual. Hal lain yang dapat kamu lakukan adalah menjauhkan diri dari penggunaan narkoba, karena ini merupakan cara lainnya yang dapat menjadikan kamu menderita penyakit seksual. Gunakan waktu-waktu untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif, sehingga kamu dapat berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Dari tayangan video tadi, apa yang dapat kamu timbulkan dari situ masalahnya? Ada pertanyaan sebelum kita mengerjakan LKPD? Ada? Silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain sebelum kita mengerjakan tugas di LKPD-nya? Dari tayangan video kan timbul masalah tuh. Misalnya di tayangan video kalian sudah mengamati ada penyakit HIV, terus ada keputihan, apa lagi? Epididimitis, epididimitis, gonor ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa akibatnya dan bagaimana usaha untuk menghindari hal tersebut? Ya. Apa masalahnya? Apa akibatnya dan bagaimana usaha untuk menghindari hal tersebut? Ya. Bagaimana cara untuk menghindari hal-hal tersebut? Di situ sudah ditayangkan. Yang pertama, jauhi pergaulan bebas, jauhi narkoba dan lain sebagainya. Untuk tugas kita ada Bapak kasih tadi lembar kerja peserta didik yang identifikasinya sudah kan? Mengidentifikasi videonya sudah, mengamati video sudah. Ya. Sekarang kamu kerjakan tugas di LKPD-nya. Silakan. Bapak kasih waktunya 10 menit. Penyakit menular seksual. Ya, belum. Ini kita explaining sebentar ya. Ya, explaining sebentar. Yang apa kemarin? Ya. Profil baca. Ayo berdiri semuanya sebentar. Ayo. Semangat ya. 1, 2, 3. Profil ada Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, berdiri gotong royong, kreatif dan berpikir kritis. Ayo tepuk tangan untuk kita. Ya, semangat ya. Kita sudah semua kan? Ya. Berhubung waktunya tinggal 30 menit lagi, ya, tinggal 30 menit lagi kita presentasi kelompok 1. Siap kelompok 1? Ya, silakan presentasi. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun
tujuan kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami cari, yang akan dibacakan oleh teman kami Lestina. Kepada Lestina kami persilakan. Keempat, yang pertama, kanker prostat. Gejala kanker prostat mirip dengan hipertrofi prostat, menimbulkan kematian pada pria usia lanjut. Penyebab kanker prostat yaitu adalah adanya mutasi genetik dari sel-sel di dalam kelenjar prostat. Yang kedua adalah penyakit HIV atau AIDS. AIDS atau bahasanya adalah acute immunodeficiency syndrome bukanlah penyakit tunggal, melainkan sebuah gejala atau sindroma menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS virus, bakteri, penyakit termasuk bakteri yang sebetulnya tidak berbahaya bagi manusia. Adapun upaya pencegahan HIV adalah tidak melakukan hubungan seks bebas, menghindari transfusi darah jika masalah kesehatan masih dapat diatasi dengan cara lain. Mensterilkan alat-alat permukaan seperti pisau cukur, alat titik, dan alat vital. Pakai jam suntik hanya untuk satu kali pakai. Adalah impotensi. Impotensi yaitu ketidakmampuan ereksi ataupun mempertahankan ereksi medis pada hubungan kelamin yang normal. Penyebab terjadinya impotensi adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit diabetes, dan penyakit jantung. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Kelompok 2 ingin bertanya tentang bagaimana cara pencegahan penyakit HIV dan bagaimana cara penularan. Pada kelompok 2, ini yang akan dijawab oleh teman kami Edi. Ini adalah cara mencegah penyakit HIV atau AIDS, menghindari berbagai jarum suntik, 2 melakukan pemeriksaan medis, 3 lakukan profilaksis pasca perajanan, 4 melakukan sunat pria, 5 penggunaan antiretroviral atau ARV. Cara penularan melalui cairan bermiskin darah, cairan vagina atau cairan ejakulasi serta dari turunan. Kepada kelompok 2, apakah sudah puas dengan jawaban hasil dari kami? Sudah. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Maju kelompok 2. Ini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran hari ini. Penjelasannya akan dijelaskan oleh saudara kita, Suci. Saya akan menjelaskan jenis penyakit, yaitu kanker serviks. Kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya dilakukan dengan mengangkat uterus, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan bagian pintu panggul. Faktor penyebab yang diakibatkan kanker serviks adalah berganti-ganti pasangan, meminum pil kami, riwayat kehamilan, merokok, gaya hidup tidak sehat, faktor genetik. Cara penularan orang yang berisiko melalui kontak kulit yang erat saat melakukan hubungan intim lewat seks vagina, begitu juga anal dan oral. Transmisi vertikal dari ibu hamil kepada bayinya. Dari penjelasannya tadi, apakah ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan. Dari kelompok 3 kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa terjadinya kanker serviks? Jadi, penyebab terjadinya kanker serviks, hampir semua kasus kanker serviks lebih dari 95% disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV risiko tinggi. Human papillomavirus atau HPV adalah nama kelompok virus yang sangat umum, biasanya menginfeksi kulit atau mukosa. HPV dapat ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk melalui kontak kulit genital. Ya, jawaban dari kelompok. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah hasilnya membuat Anda puas? Puas. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita Gabriel. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada hipogonadisme. Penyebab penyakit ini adalah gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan hormon testosteron. Gejalanya adalah pada laki-laki biasanya pembesaran payudara, pengecilan otot, dan penurunan minat pada seks atau libido rendah. Upaya pencegahannya adalah terapi hormon testosteron. Yang kedua ada kriptorkidisme. Penyebabnya terjadi karena tertunda atau terhentinya proses turunnya testis dari rongga perut ke dalam kantong buah zakar. Gejala terjadinya penyakit ini adalah testis tidak dapat dirasakan di dalam kantong skrotum. Penanggulangannya atau upaya pencegahannya adalah perawatan hormon. Dan yang kedua adalah operasi untuk memanipulasi testis ke dalam skrotum dan menjahitnya ke tempatnya. Yang ketiga ada uretritis. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis, ureplasma, urelicium atau virus herpes yang masuk ke dalam kesaluran kemih yang berasal dari area lubang uretra atau lubang kencing. Gejalanya nyeri pada perut atau dan panggul, gatal pada penis, sering buang air kecil.
upaya pencegahannya adalah meringankan gejala-gejala yang dialami, menyingkirkan penyebab infeksi yang memicu terjadinya uretritis. Yang keempat adalah prostatitis. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli maupun bukan bakteri. Cara penularannya adalah tertular melalui kontak seksual. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bagaimana cara mengatasi penyakit uretritis? Pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dibacakan oleh Irma Susanti. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 itu meringankan gejala-gejala yang dialami. Suaranya. Menyingkirkan penyebab infeksi yang memicu terjadinya uretritis. Sekian. Sudah jelas? Sekian penjelasan jawaban dari Irma. Apakah sudah jelas? Sangat jelas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah kata atau kurang jelas kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu tentang kutil kelamin, yang akan dibacakan oleh Intan dan juga dijelaskan oleh Elsa. Untuk Intan kami persilakan. Penyebab kutil kelamin adalah human papillomavirus atau HPV dengan gejala yang khas, yaitu terdapat satu atau beberapa kutil di sekitar kemaluan. Pada wanita, penyakit ini dapat mengenai kulit di daerah kelamin sampai dubur, selaput bibir, bagian dalam liang kemaluan sampai leher rahim. Bila wanita itu hamil, kutil dapat tumbuh sampai besar sekali. Kutil kelamin kadang-kadang bisa mengakibatkan kanker leher, rahim, atau kanker kulit di sekitar kelamin. Pada pria, penyakit ini dapat mengenai alat kelamin dan saluran kencing bagian dalam. Kadang-kadang kutil tidak terlihat sehingga tidak disadari. Biasanya pria baru menyadari setelah dia menulari pasangannya. Sampai sekarang belum ada obat yang dapat secara tuntas menyembuhkan kutil kelamin. Pengobatan hanya sampai pada tahap menghilangkan kutilnya saja. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kutil kelamin. Penyebabnya adalah disebabkan oleh infeksi virus HIV, yaitu boleh disebut human papillomavirus. Cara penularan kutil kelamin yang pertama adalah melalui barang atau pakaian yang sama. Yang kedua, gesekan antar kelamin. Yang ketiga, penetrasi lewat dubur. Yang keempat, infeksi lewat mulut. Dan yang kelima, menular saat melahirkan. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit kutil kelamin adalah nyeri atau gatal pada organ intim. Dan upaya untuk pencegahannya yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa akibat penyakit kutil kelamin pada penderitaannya? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh teman kita, yaitu Mutiara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyebab terjadinya penyakit kutil kelamin adalah penyebab utama infeksi virus HPV atau human papillomavirus dapat menular melalui hubungan intim. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kurang puas atau sudah puas? Sudah puas. Baiklah, presentasi dari kami. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari perhatikan semuanya. Ya, dari presentasi beberapa teman kita yang sudah dilakukan, mungkin ada yang belum paham atau sudah paham. Kalau memang paham, bilang paham. Kalau belum, bilang belum. Sudah paham semuanya? Insyaallah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita simpulkan, ya, dari pembelajaran pada hari ini, kesimpulan dari materi penyakit menular seksual apa saja tadi? Salah satunya ada HIV. Terus apa? Gonor, impoten, sifilis, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh organ reproduksi. Itu menular juga. Misalnya HIV menular, gonor menular, impoten menular nggak? Enggak, impoten tidak menular, dia tidak bisa menularkan kepada istrinya. Kalau HIV bisa, misalnya HIV positif, Bowo kena HIV nih, dia punya istri, otomatis istrinya kena. Terus istrinya hamil, anaknya juga bakalan kena. Jadi kita jauhilah yang namanya penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus, yang disebabkan oleh bakteri, dan jamur. Terus cara mengatasinya sudah tahu juga kalian. Cara mengatasi ada hindari apa salah satunya? Hindari Seks bebas. Seks bebas sudah tahu ya? Ya, terus apa lagi? Narkoba. Rokok. Transfusi darah. Terus? Dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Ini cara
kasih supaya kita terhindar dari penyakit menular seksual. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, sebelumnya Bapak kasih dulu pertanyaan post test karena kita sudah belajar. Ya, post testnya lisan saja, siapa yang bisa acungkan tangan. Bapak kasih nilai lebih. Nilai lebih itu nilai 100 lebih. Ya. Pertanyaannya, jelaskan 2 contoh gangguan, kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi laki-laki. Ini khusus laki-laki apa saja? Silakan, siapa bisa? Ayo, silakan. Ya, silakan. Ya. 2 saja, Pak. Ya, 2 saja. Yang pertama ada hipogonadisme. Ya. Itu adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon, seperti hormon androgen dan testosteron. Ya. Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Ya. Yang kedua ada kriptorchidisme. Adalah kegagalan dari 1 atau 2 testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Hal tersebut dapat ditangani dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Dan belum turun juga dilakukan pembedahan. Ya. Pertanyaan untuk Gabriel. Selanjutnya, ini untuk perempuan yang pertanyaannya, jelaskan 2 contoh gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi wanita. Ya, silakan. Tiara. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada kanker rahim. Kanker rahim atau uterus yang sebenarnya adalah kanker jaringan endometrium adalah kanker yang sering terjadi di endometrium, tempat di mana janin tumbuh, sering terjadi pada wanita usia 60 sampai 70 tahun. Kemudian yang kedua ada kanker payudara. Kanker payudara itu tumor yang bersifat ganas. Kanker payudara banyak terdapat pada wanita yang telah menopause. Pengobatannya dengan operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk Tiara. Ya, kuis sudah ya, kuis sudah dikasih. Alhamdulillah sudah berhasil semuanya berkat pembelajaran hari ini. Terus untuk tugas selanjutnya, materi selanjutnya, bacalah di rumah, bisa buka YouTube, bisa buka Google yang berkaitan dengan prinsip reproduksi manusia. Yang dibahas itu ada KB, ya. Ada KB tahu? KB itu ada keluarga bencana, keluarga bencana dan ASI eksklusif. Apa yang maksudnya ASI eksklusif? Kamu pahami, kamu baca literasi di rumah, buka YouTube, buka Google atau di buku di perpustakaan juga ada. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Jumat depan.